Kenapa ya setiap orang yang lahir, hidup, makan, sekolah, belajar, malah memilih untuk mengakhiri hidupnya sebagai koruptor? Ada kesempatan, ada momen kita bisa menolak ketika kita ditawarin uang. Uang itu yang berpotensi untuk mencap diri kita sebagai koruptor. Aku bingung kenapa ada orang yang capek-capek kerja, capek-capek sekolah, ya, capek-capek makan, tapi memilih berakhir hidup sebagai koruptor. Berpikir bahwa hukum selalu bisa dibeli, berpikir bahwa hakim keputusannya selalu bisa di-booking, dipesan, berpikir bahwa gak ada orang yang takut sama dia, berpikir bahwa segala sesuatu yang kotor bisa disembunyikannya. Koruptor-koruptor ini pondasi pikirannya apa ya? Maksudnya kalau kalian gak bisa kaya dari kerja kalian sekarang, kalau kalian gak bisa instan kaya dengan cara hidup kalian sekarang, kenapa harus maksa? Kenapa harus maksa demi gaya hidup? Menurut aku, koruptor-koruptor ini sebenarnya SDM rendah. SDM rendah yang kebetulan dapat kesempatan atau dapat ujian dari penjahat-penjahat di luar sana. Ya, akhirnya kayak gini jadi koruptor. Karena kalau dia bukan SDM rendah, dia nggak akan jadi koruptor. Dia akan berpikir 1000 kali, berpikir dari sisi A, B, C, sampai Z. Ketika aku ngambil uang ini, oke, aku jadi koruptor. Tapi apa yang akan terjadi? Kalau SDM rendah nggak akan mikir kayak gitu. SDM rendah, ambil, yang penting auto kaya. Koruptor tuh SDM rendah, bro. Makanya banyak di Indonesia ini orang-orang punya duit tapi kayak nggak layak gitu. Mereka nggak layak untuk kaya. Kenapa ya? Kita punya perasaan aja anjrit. Banyak orang punya duit tapi nggak punya otak. Banyak orang punya duit tapi nggak punya hati. Makanya banyak orang pegang duit tapi nggak layak. Nah, itu banyak tuh terjadi di Indonesia. Banyak yang nggak layak. Jangan pernah mau menikah, jangan pernah mau berteman dengan koruptor. Karena dari sisi keuangan aja, dari sisi soal uang aja, dia udah sekacau itu, dia udah segelap itu, dia udah seburuk itu. Itu masih dari sisi uang ya. Kita nggak tahu sisi yang lainnya. Katanya iya, dia buruk soal uang. Karena ngambil uang sana, ngambil uang sini, dan jadi koruptor. Tapi dia baik kok, dia begini-gini. Jangan bersembunyi di balik kebaikan lain. Jangan bersembunyi dengan kebaikan lain. Jangan menyembunyikan keburukan-keburukan lain dengan satu kebaikan. Gak ada. Ya, semua harus rata, semua harus baik. Jangan menyembunyikan satu keburukan dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Jangan. Itu makanya ada pepatah, satu keburukan menutupi 1000 kebaikan. Ya memang benar. Karena satu keburukan ini tidak mampu menutupi atau membuat image baik terhadap kebaikan-kebaikan lain. Tidak mampu mengcover kebaikan-kebaikan lain. Satu keburukan tidak mampu mengcover, melindungi kebaikan-kebaikan yang lainnya. Apalagi keburukannya korupsi. Jangan. Ya, jadi jangan berteman, jangan menikah, atau jangan menikahi, atau jangan lagi mau menikah dengan koruptor. Jangan terima di lingkunganmu kalau dia koruptor atau mantan koruptor. Jangan. Biar koruptor mendapatkan sanksi sosial yang benar-benar sanksi di Indonesia ini. Karena kalau kita ngebiarin koruptor mendapatkan kehidupan yang bebas, mendapatkan kesempatan kedua untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi,
kita ngebiarin itu, ya nggak ada yang ngejamin kalau dia setelah ngerugiin negara, dia bisa aja ngerugiin individual. Oke? Jangan tolol-tolol kali, ingat. Hidup di Indonesia jangan tolol-tolol kali kalau kasih sanksi sosial ke oknum-oknum, jangan setengah-setengah. Blacklist yang perlu di blacklist.